Iya Kak, berapa Kak? Kenapa? Ya Kak, pertama terusan Suez itu kan nanti mau dikuasain sama Inggris kan. Nah, terus ya Ikhwan Muslimin tadi tuh kan ngeritik kan, bagus dong ngeritik. Dia tuh ngebela 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 negaranya, ngebela bangsanya. Tapi kenapa pemerintah tuh alih-alih ngedukung Ikhwan Muslimin ini mana mana kayak nggak suka banget gitu sama Ikhwan Muslimin gitu Kak. Yang pertama itu, yang kedua berarti teologi dari Hanafi itu teologi yang menyeru manusia buat menelusuri asal muasal akidah dengan menggunakan rasio hingga tauhid, punya kaitan gitu dengan amal yang nyata. Berarti Hanafi ini lebih ke akal kan Kak. Nah, berarti kalau Hanafi ini kira-kira bisa nggak sih Kak dimasukin aja gitu ke aliran Murjiah atau Mutazilah gitu Kak. Soalnya kan sama-sama akal gitu Kak. Terus kalau baca-baca di buku tentang Hasan Hanafi ini, yang pertanyaan ketiga yang tentang Hasan Hanafi ini selalu disebutin Islam kiri. Maksudnya Islam kiri itu gimana sih Kak? Terima kasih. Baik Kak Winda, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa rampung dulu ya Kak. Kak Ziana, saya izin bertanya untuk kelompok. Kak Yunita, maaf suaranya pelan Kak. Oh iya, bentar. Saya izin bertanya untuk kelompok 11 Kak. Nah, apa sih maksud dari oportunis, terus eksata, dan imamah? Gitu. Karena kalau sepengetahuan Yuni, imamah itu artinya mukena. Jadi nggak tahu imamah di sini apa gitu. Eksakta ya tadi. Oportunis, eksata, sama imamah. Itu sih. Terus pertanyaan buat kelompok sebelumnya itu kelompok 10. Kan tadi dikatakan bahwasanya yang teolog Muhammad Abduh ini kan dia tidak Mu'tazilah dan juga tidak Asy'ariyah ya. Terus kenapa sih kita itu nggak memakai yang ini aja gitu? Karena kan di sini kan dia berarti bersifat moderat gitu, wasatiyah, pertengahan gitu Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak, masih boleh bertanya nggak Kak? Iya Kak Cindy, silakan. Kak Ziana izin bertanya, dari pemikirannya si Hasan Hanafi ini, apakah pemikiran Hasan Hanafi wajib dicontohkan oleh kaum muslim atau muslimah di era kontemporer ini? Apakah hanya cuman dipelajari sebagai kajian aja atau gimana Kak? Itu aja, makasih ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum. Kak Ziana, mohon maaf aku mau izin bertanya. Boleh ya? Sebentar ya. Ini Kak Hamidah untuk pertanyaannya terakhir ya. Selebihnya kita jawab dulu, baru habis itu kita buka termin selanjutnya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak sebelumnya sudah diberikan kesempatan. Jadi saya mau nanya Kak, ini mengenai Muhammad Abduh, mungkin kita bisa lihat ya bahwasanya teologinya ini mungkin karena beliau mengambil filsafat juga, maka teologinya ini sangat-sangat teoritis. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh kakak pemakalah pada kesempatan kali ini. Jadi sekarang ini kan kita bukan hanya bicara tentang biografi Muhammad Abduh, tetapi juga teologi Muhammad Abduh. Nah, ada beberapa yang yang catatan yang saya punya. Jadi di sini itu seperti tauhid merupakan pendekatan intelektual dan rasional gitu. Terus
tauhid merupakan rekonstruksi, terus ada juga Tuhan bukan logos tapi praksis. Ada juga di sini tauhid itu bermakna tanpa realitas konkret dan lain sebagainya. Nah, ini secara umum atau secara teori memang bisa dipahami. Tetapi bisa nggak Kak lebih spesifikasi lagi dalam dalam pembahasan kalam yang sering kita bahas gitu. Karena mungkin seperhatian aku dari awal sampai sekarang ini kayaknya adalah pembahasan yang sangat sulit dibandingkan sebelum-sebelumnya karena mungkin memang teorinya itu loh gitu. Jadi bisa nggak Kak lebih disingkatkan lagi teologinya Muhammad Abduh ini tetapi kepada pembahasan yang lebih mudah untuk dimengerti. Itu aja Kak. Terima Sebelumnya, kasih. Kak Hamidah tadi bertanya untuk kelompok siapa? Kelompoknya Kak Ziana apa Kak Yuli ya yang Muhammad Abduh? Itu kelompoknya Kaulan, Kak, mohon maaf. Oh, Kelompok 10. Kaulan ya? Kalau Oh iya. kelompok aku sama Kak Ziana Hasan Hanafi. Oh iya, itu yang Muhammad Abduh. Ya Kak, terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Hamidah. Tadi sebelumnya Kak Yunita ada juga bertanya buat kelompok 10 nggak ya tadi ya? Iya Kak, ada. Oh coba, ada Kak? Ada. Coba bisa diulangi pertanyaannya nggak Kak? Tadi kurang konsentrasi, dikira hanya untuk kelompok 11 saja. Oh iya Kak. Jadi kan tadi disimpulkan bahwasanya Muhammad Abduh ini kan dia kan tidak Mu'tazilah dan juga tidak Asy'ariyah. Berarti kan dia berada di pertengahan kan gitu. Wasatiyah lah istilahnya gitu. Nah, kenapa kita tuh enggak seperti Muhammad Abduh ini gitu. Kita kan mayoritas kita kan Asy'ariyah gitu. Kalau misalnya dipikir juga kan agak bagus gitu ya maksudnya pemikirannya gitu kan. Itu kenapa kita lebihnya ke Asy'ariyah gitu kan. Enggak ini aja moderat gitu ke apa sih Muhammad Abduh ini gitu Kak. Oke baik, terima kasih Kak Yunita. Sebenarnya juga bingung bener yang dikatakan sama Kak Hamidah gitu kan ya. Makin kesini tuh kayak kita tuh baiknya tuh kemana gitu, ke Asy'ariyah atau kemana. Jadi soalnya dipikir-pikir juga kan kalau dilihat dari segala biografinya, terus beliau nimba ilmu di mana, terus itu kayaknya bagus gitu. Jadi kayak goyah gitu loh. Kenapa kita nggak ngikut ke sini? Kenapa kita nggak ngikut ke sini? Gitu. Terima kasih Kak. Sebelumnya aku mau menanggapi sedikit, takut ada kesalahpahaman nanti penanyanya bingung. Aku di sini nanyanya bukan lebih ke goyah arus al-sunnah wal jamaah Asy'ariyah atau Mu'tazilah sih gitu. Tapi yang tadi pertanyaan aku tuh sulitnya itu adalah di sini kan mohon maaf ini aku pertanyaannya untuk yang Hanafi ya. Yang Hanafi itu kan dia memang lebih kepada filsafat tadi ya. Makanya itu pembahasannya itu benar-benar teoritis banget gitu. Tetapi bukan berarti pemikiran yang teoritis kemudian teman-teman juga pemakalan menyampaikannya sangat-sangat teoritis. Karena tadi tuh pemikiran-pemikiran yang disampaikan itu secara keseluruhan aku perhatikan tuh benar-benar teori-teori yang ilmiah banget dan aku khawatir teman-teman itu banyak yang masih bingung. Terus intinya pokok teologinya tuh seperti apa gitu loh, kayak gitu sih. Jadi aku cuma meminta untuk lebih menegaskan agar teman-teman lebih mudah untuk mengerti. Itu aja Kak, terima kasih. Sebelumnya aku izin menanggapi pertanyaan Kak Winda yang tentang kiri Islam ya. Ya Kak Winda. Kiri Islam adalah gerakan intelektual yang menamakan dirinya adalah kiri Islam atau al-Yasar al-Islam yang dipelopori oleh tadi Hasan Hanafi dari Mesir. Hasan Hanafi adalah seorang filsuf hukum Islam dan seorang pemikir Islam
Ide-idenya banyak dipengaruhi oleh Barat, meskipun ia menolak dan mengkritik Barat. Ia berusaha mengonstruksi pemikiran Islam dalam arah yang dapat membebaskan dari segala bentuk penindasan. Hasil rekonstruksi pemikiran Islam itulah yang disebut kiri Islam atau Al-Yasar al-Islam. Sumber keterbelakangan umat Islam, menurut kiri Islam, melakukan evaluasi kritis Islam dan peradaban Barat dalam rangka membangun peradaban manusia masa depan. Pada tahun 1981 di Mesir, Hasan Hanafi meluncurkan sebuah jurnal berkala Al-Yasar al-Islam atau Kitab Al-Nahdhah al-Islamiyah atau kiri Islam, artinya ya yang tadi kiri Islam, dan beberapa esai tentang kebangkitan Islam. Jurnal tersebut merupakan kelanjutan dari Al-Urwah Al-Wuthqah Al-Manar, dilihat dari keterkaitannya dengan agenda Islam Al-Afghani, yaitu melawan kolonialisme dan keterbelakangan, menyerukan kebebasan dan keadilan sosial, menyantun kaum muslim, dan blok geografis manapun. Jadi, kiri Islam itu adalah sebuah rekonstruksi pemikiran, rekonstruksi pemikiran Islam. Rekonstruksi pemikiran Islam yang kalau di sini pemikiran itu dibentuk dalam sebuah jurnal yang tadi yang kalau kiri Islam itu dalam bahasa Arabnya atau Al-Yasar al-Islam dalam kitab Kitab Al-Nahdhah al-Islamiyah yang artinya beberapa esai tentang kebangkitan Islam. Jurnal Kiri Islam hanya terbit dalam waktu yang singkat di tahun 1981. Namun kemunculan yang sekaligus tersebut tidak menghapuskan begitu saja makna kehadiran ide kiri Islam itu sendiri. Istilah kiri Islam secara ilmiah digunakan dalam ilmu politik yang berarti perlawanan dan kritisme. Jadi pemikiran yang kritis gitu. Menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Nama kiri Islam dimunculkan Hasan Hanafi secara spontan setelah melihat realitas umat Islam dalam kehidupan terpilih antara penguasa dan dikuasai, pemimpin dan rakyat, dan antara yang kaya dan yang miskin. Kiri Islam memihak kepada kaum yang dikuasai, tertindas yang miskin dan menderita. Jadi kesimpulannya, kiri Islam itu adalah sebuah rekonstruksi pemikiran Islam yang membela kaum yang dikuasai tadi, yang tertindas, yang miskin, pokoknya yang dikuasai lah kehidupannya. Gimana Kak Wenda? Kak Wenda? Ya Kak. Tapi di Islam kiri itu berarti Hasan Hanafi itu dia tuh apa ya, nggak puas gitu sama barat-baratan Kak. Kenapa? Bukan Islam kiri ya Kak, nanti salah pengertian lagi, tapi kiri Islam ya. Oh, kiri Islam. Kalau Islam kiri ntar ada, oh Islam ada jenis-jenisnya ya gitu. Ada Islam kiri, ada Islam kanan barangkali. Kiri Islam ya Kak, jadi sebuah jurnal gitu. Tentang pemikiran umat Islam yang dipelopori oleh Hasan Hanafi tadi. Ya Kak, berarti di kiri Islam ini Hasan Hanafi itu benar-benar gak suka banget sama peradaban kebarat-baratan ya Kak. Soalnya ya kayak gitu. Itu atau gimana Kak? Kita masih bingung. Sebenarnya ide-idenya itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang Barat, meskipun ia menolak dan mengkritik Barat. Kan setiap hal sesuatu itu mempunyai sisi positif dan negatif, begitupun orang kolonialis atau orang-orang Barat. Meskipun Hasan Hanafi menolak dan mengkritis orang Barat tersebut, tapi di sisi lain pemikiran-pemikiran orang Barat itu banyak yang bersifat positif dan diambil oleh Hasan Hanafi yang positifnya itu gitu Kak Winda. Bukan secara kayak menutup semua hal tentang
yang berbau barat-barat gitu. Enggak gitu juga gitu. Ada hal yang baik, kalau ada hal yang baik dari hal yang buruk, kenapa nggak diambil? Kalau itu jadinya berdampak baik untuk kemaslahatan umat Islam gitu. Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Tadi Kak Ziana, pertanyaan yang duanya lagi Kak Winda apa ya? Atau mungkin Kak Winda masih ingat pertanyaannya? Iya Kak, mungkin Kak Winda masih ingat, saya juga. Maaf, tadi ketinggalan mau nyatetnya. Iya, Kak. Jadi gini, yang pertanyaan pertama itu kan tadi di makalah kakak ada itu kan terusan Suez itu kan mau dikuasain tuh sama Inggris lagi tuh. Nah terus Ikhwan Muslimin ini tuh ngeritik gitu saking patriotismenya sama negara gitu kan yang ngeritik gitu kan. Nah itu bagus dong kan ngebela negaranya kan ngelindungi negaranya ngelindungin bangsanya. Tapi kenapa pemerintah Mesir saat itu alih-alih ngedukung Ikhwan dikasih apa ya dana lah gini-gini lah alih-alih ngedukung malah nggak suka gitu sama Ikhwan al Muslimin gitu itu kenapa Kak? Apa karena dikompor-komporin Inggris gitu atau gimana? Terus yang pertanyaan ketiga tadi sebenarnya itu tuh gini jadi pada hakikatnya Hasan Hanafi itu pengen menyeru manusia kan buat menelusuri asal muasal akidah dengan menggunakan rasio hingga tauhid yang pengikatannya tuh dengan akal nyata nantinya gitu. Nah, berarti Hanafi itu kan lebih ke rasio, lebih ke akal. Berarti bisa dong sebenarnya yang Hasan Hanafi ini dimasukin ke Murji'ah atau ke Maturidiyah tuh bisa, soalnya kan Murji'ah sama Maturidiyah juga lebih ke rasio, juga lebih ke akal gitu Kak. Apa karena Hasan Hanafi ini teologi revolusioner jadi dipisah atau gimana Kak? Itu. Terima kasih. Oh iya Kak, terima kasih. Bagaimana Kak Yuli atau yang laginya? Sudah paham dengan? Iya Kak, Kak Ziana sebentar ya kita cerna dulu. Waktunya tinggal 10 menit ya. Jam kedua ada nggak anak-anak? Mohon maaf Pak, tadi udah saya sempat sampaikan sih Pak, kalau mungkin nggak apa-apa kita nanti nambah sampai 30 Pak. Gitu. Enggak, sayanya yang jam kedua kelas lain. Oh, Bapak ada kelas lain. Ya lihat aja sampai jam-jam 9.20 boleh. Oh Kita iya lihat baik coba. Pak. Ya, tadi kan pertanyaannya Kak Yunita yang pengertian oportunis, eksakta, dan imamah. Nah, jadi kalau oportunisme itu adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Jadi oportunisme itu adalah tindakan
bijaksana yang dipandu terutama oleh motivasi mementingkan diri sendiri. Terus kalau eksakta tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Sama yang terakhir imamah ya. Kalau imamah itu adalah apa sih? Eksata. Ya, tentang bidang ilmu, tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Terus kalau yang terakhir itu imamah itu berarti kepemimpinan ya. Dalam Islam Sunni dapat disamakan juga dengan khalifah. Mungkin ada sekian dari saya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Jadi imamah itu kepemimpinan gitu ya? Atau enggak bisa disebut khalifah gitu ya Kak? Iya ya Kak, gitu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih. Di sini Kak Winda itu tuh Ikhwanul Muslimin yang dipelopori oleh Hasan Hanafi tadi tuh dia mengkritik suatu perundingan, kan dia Mesir sama Inggris tadi berunding kan. Iya benar. Inggris dan Mesir tadi berunding dan salah satu di antara perundingan tersebut tentang terusan Suez itu menurut Ikhwanul Muslimin itu pokoknya nggak setuju. Ikhwanul Muslim itu tuh nggak pro tentang satu butir perundingan, satu doang. Maka dengan itu, karena itu tuh satu perundingan itu tuh merugikan bangsa Mesir. Bentar. Dan memberi peluang bagi Inggris untuk kembali menguasai terusan Suez. Tadi satu butir perundingan, bukan semuanya tapi hanya satu butir. Untuk itu, Ikhwanul Muslimin yang dipelopori Hasan Hanafi itu menentang dan mengkritik perundingan tersebut. Kalau menurut saya, kayaknya mereka nggak mendapat dukungan dari pemerintah sih, karena itu juga hasil perundingan antara pemerintah Mesir dan Inggris. Gitu Kak Winda. Mohon koreksinya. Iya. Baik, saya ingin jawab pertanyaan dari Kak Yunita. Tapi sebelumnya saya mohon koreksinya dari Bapak dan teman-teman ya. Jadi kan pertanyaan Kak Yunita tuh, kenapa kita nggak seperti Muhammad Abduh saja gitu ya? Karena dia tidak Mu'tazilah dan juga tidak Asy'ariyah gitu ya Kak ya. Kayak itu kayak di pertengahan gitu ya kan. Dan sebenarnya perlu diketahui juga meskipun beliau itu tidak Mu'tazilah dan juga tidak Asy'ariyah, tapi sebenarnya beliau itu lebih mengedepankan akal Kak gitu. Yang dia juga termasuk satu teolog yang rasional gitu. Apakah enggak dengar ya suaranya? Kak? Ya, Kak Wulan. Suaranya masih putus-putus nggak, Kak? Udah enggak, Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi ini mana tadi ya? Jadi sebenarnya Muhammad Abduh ini bisa dapat dikatakan juga dia sebenarnya seorang teolog yang rasional gitu Kak.
sebentar ya. Jadi sangat menjunjung tinggi akal. Menurut dia akal itu menolong untuk memperoleh iman sejati gitu. Jadi kalau meskipun dia tidak termasuk Mu'tazilah dan juga termasuk Asy'ariyah, tetapi sebenarnya dia lebih meninggikan akal gitu. Sedangkan kita kan kalau Asy'ariyah itu kan lebih mengedepankan wahyu ya. Nah, jadi mungkin tidak sesuai aja gitu kayaknya, Kak. Tapi mohon koreksinya dari teman-teman dan Bapak. Aku izin menambahkan, boleh Kak? Iya, Kak Minda, silakan. Iya, kalau di sini itu tercatat bahwasanya Muhammad Abduh itu memberi kekuatan yang lebih tinggi pada akal daripada Mu'tazilah. Jadi ini menurut Harun Nasution ya. Jadi menurut Harun Nasution itu beliau Muhammad Abduh itu bahkan menggunakan akal lebih tinggi daripada Mu'tazilah. Itu yang harus dicatat. Kemudian tadi benar juga bahwasanya wahyu adalah penolong. Jadi menurut beliau ini Muhammad Abduh, wahyu itu adalah sebagai penolong saja gitu untuk pemikiran manusia atau al-mu'in, penolong atau al-mu'in. Kemudian ditegaskan juga bahwasanya wahyu menurutnya hanya berfungsi sebagai konfirmasi, yaitu untuk menguatkan dan menyempurnakan pengetahuan akal dan informasi. Jadi sebegitu kuatnya kekuatan akal di pemikiran Muhammad Abduh. Itu aja Kak, terima kasih. Kak, Winda izin menambahkan boleh? Silakan Kak Winda. Iya Kak, jadi pada intinya yang Muhammad Abduh ataupun Hasan Hanafi itu tuh hampir sama Kak. Mereka itu akidah klasiknya itu lebih ke yang rasional. Ke yang rasional itu apa? Mu'tazilah, Murji'ah. Cuma kancah pemikiran kontemporernya mereka itu yang tengah-tengah. Jadi yang pas di tengah-tengah itu pas yang kancah pemikiran kontemporer. Tapi kalau yang akidah klasiknya mereka tetap pakai yang kaidah. Mereka tetap pakai yang akidah klasik yang rasional gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak. Ada lagi yang belum dijawab? Maaf, Kakak semuanya Bapak. Sebelumnya saya masih belum bisa nangkep Apa? gitu. Yang mana? Masih Yang belum mana? paham Yang mana? gitu. Yang tadi Pak, yang saya tanyakan itu. Oh, yang ini ya, yang Abduh ya. Iya. Ya, jadi kalau Abduh ketika ditanya, Abduh kamu udah meninggalin Asy'ari ya, sekarang ikut Mu'tazilah. Abduh mengatakan, saya tidak terikat sama dua-duanya. Tidak berarti bahwa Abduh itu moderat, gitu ya. Abduh tetap memberikan porsi akal lebih tinggi ya. Cuman Abduh cuma memberikan fungsi aja. Jadi akal itu diberikan porsi sangat tinggi, wahyu itu untuk konfirmasi. Maka Abduh itu sebenarnya melanjutkan tradisi Mu'tazilah ya. Tapi dalam beberapa kasus dia juga tidak melupakan Asy'ari. Misalkan dia berbicara tentang kebebasan manusia yang fatalis gitu ya. Menurut Abduh, manusia itu harus punya kebebasan. Tetapi Abduh mengatakan kalau orang mengatakan bisa bebas sebebas-bebasnya dari aturan Tuhan itu bodoh, dia angkuh gitu. Itu kan itu yang menarik gitu ya. Jadi tetap Abduh itu akal sama wahyu dipakai, cuman memang akal diberikan porsi yang tinggi. Wahyu itu untuk beberapa hal yang nggak bisa diketahui oleh akal. Misalkan tentang cara beribadah, itu akal kan nggak bisa kan? Cara sholat itu nggak bisa akal, wahyu. Informasi tentang alam barzah itu nggak bisa. Informasi tentang akhirat itu wahyu di situ berfungsi ya. Tetapi akal diberikan porsi yang tinggi. Kenapa Abduh sangat rasional?
memberikan porsi akal, lihat bahwa Abduh itu lahir dalam suasana umat Islam jumud waktu itu. Tahun-tahun 1800 sampai 1900 itu Abduh melihat nih umat Islam kok jumud ya, umat Islam itu kok mundur. Oh ternyata sebab dari kemunduran, kejumutan umat Islam waktu itu sangat tekstual, tidak memberikan porsi akal. Kemudian mereka tidak membuka ruang istihad ya. Sehingga kemudian Abduh karena dia sekolah di Al-Azhar tapi kemudian sempat ke Jalaluddin Al-Afghani di Prancis, sempat ke Inggris. Jadi tradisi falsafah itu mempengaruhi dia. Buat Muhammad Abduh, umat Islam itu akan maju ketika mengikuti perkembangan zaman. Akalnya diberikan ruang. Tetapi apa yang menarik? Walaupun Abduh dipengaruhi filsafat barat, tetapi dia tidak mengambil pola-pola atau budaya barat. Yang diambil adalah pola berpikir. Itu yang penting ya. Kita ini nggak boleh menolak tradisi, nggak boleh menolak modernitas, tetapi yang kita ambil apa? Hal-hal yang positif. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Tetapi yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tidak mendapatkan sokongan dari penguasa Mesir waktu itu. Karena Mesir waktu itu kan masih dijajah sama Inggris. Sehingga kemudian kenapa tadi terusan Suez ketika kemudian Abduh dengan Ikhwanul Muslim mengkritik, Inggris pemerintah Mesir malah mendukung Inggris. Karena apa? Ya karena punya kepentingan. Maka kritik-kritik Abduh itu kan sampai dia dipenjara 2 kali ya. Karena apa? Karena menentang apa yang dilakukan pemerintah Mesir yang waktu itu masih dalam penjajahan Inggris. Ya. Itu yang menurut saya penting. Jadi kenapa nggak dimasukin Mu'tazilah saja? Kenapa nggak dimasukin Asy'ari saja? Karena memang seorang Abduh sendiri ketika ditanya, kamu sudah meninggalkan Asy'ari ya Abduh? Kamu sekarang beralih ke Mu'tazilah. Abduh mengatakan, saya bukan orang yang fanatik. Saya tidak terikat sama Mu'tazilah, saya tidak terikat juga sama Asy'ari. Karena dia punya pikiran khusus, pikiran unik, pikiran kritis. Kalau orang menyebutnya Abduh itu melanjutkan ya apa-apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Jadi tidak bisa disebut Abduh itu Mu'tazili. Mu'tazili dalam arti Abduh menggunakan akal iya. Tetapi dalam beberapa hal Abduh itu sangat Asy'ari. Misalkan tadi, dia mengatakan sifat Tuhan itu memang ada. Kalau Mu'tazilah kan sifat Tuhan nggak ada kan. Tetapi Abduh mengatakan sifat Tuhan itu memang ada di dalam Al-Quran, tetapi esensinya kita nggak tahu. Akal nggak punya wilayah di situ. Manusia itu bebas menurut Mu'tazilah. Tetapi menurut Abduh, bebasnya manusia itu nggak bisa bebas seluruhnya. Kalau orang bisa mengatakan saya bebas seluruhnya, itu orang angkuh. Orang yang bodoh, kata Muhammad Abduh. Karena apa? Sebebas-bebasnya kita itu masih terikat sama sunatullah, hukum-hukum Allah. Dan masih banyak yang lain. Misalkan tentang melihat Tuhan ya di akhirat nanti. Abduh mengatakan Tuhan itu rohani, nggak bisa dilihat secara mata kepala. Tetapi boleh jadi Allah berikan orang-orang khusus oleh Allah untuk bisa melihat. Dengan apa? Dengan alat yang ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa mengakses itu alatnya apa. Itu menarik. Intinya apa? Kalau bicara Abduh itu seseorang yang prihatin sama kondisi masyarakatnya waktu itu, umat Islam yang terbelakang, yang miskin, yang bodoh, tetapi kemudian ternyata salah satu sebab kemunduran Islam waktu itu gara-gara apa? Teologinya yang keliru. Mereka lebih condong ke Jabari, lebih condong ke pasrah, lebih condong menerima qanaah, akal nggak digunakan, jumud, nggak mau berpikir kritis. Itu yang dikritik oleh Muhammad Abduh. Itu yang paling penting sesungguhnya kita bicara Abduh. Sehingga apa? Oh kita ikut Abduh aja, bukan. Kita belajar Abduh, belajar Hasan Hanafi itu sebagai inspirasi. Mereka itu menginspirasi kita. Hal-hal yang baik kita ambil. Misalkan tradisi Abduh sama Hanafi itu sama-sama belajar ke barat misalkan. Itu yang kita ambil. Barat itu nggak boleh dimusuhi. Apa yang kita bisa ambil, yang positif kita ambil.
Tapi tradisinya, budayanya nggak usah kita ambil. Tapi cara berpikirnya, metodologinya, memberikan porsi akal, kenapa enggak? Ya, modernitasnya, kenapa enggak? Ya kita kan nggak bisa lari dari modern. Hari ini 2021, yang maju itu Barat. Ya kita harus ambil teknologi kita aja kita ambil dari Barat kan. Ini Zoom itu orang Cina yang menemukan. Kita pakai Facebook, pakai Instagram, semuanya orang Barat kan. Kita ambil alatnya, ya. Tetapi budayanya kita punya nilai-nilai sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini ya Semoga Pak. udah bisa ini ya. Iya Pak, alhamdulillah saya udah bisa. Nah, jadi Muhammad Abduh ini sama Hasan tuh buat kita tuh ya cuma sebagai inspirasi aja. Tapi kalau misalnya apa ya, untuk bukan mengimani ya, buat tauhid kitanya itu kita makanya Asy'ariyah gitu. Hanya kalau misalnya Muhammad Abduh dengan Hanafi dan yang lainnya itu cuman sebagai inspirasi buat kita gitu ya Kak. Iya Ya, Pak ya. betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Itu salah satu bukunya Hasan Hanafi, Yasar al-Islam. Islam kiri itu kira-kira Islam yang peduli sama orang-orang yang kurang beruntung. Kritiknya Hasan Hanafi itu kan saat itu bahwa kemudian termasuk pemerintah Mesir waktu itu, Islam ini kok tidak peduli ya sama orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, yang secara politik, umat Islam dijajah, umat Islam bodoh, umat Islam miskin, dan sebagainya. Oleh karenanya, teologi yang salah menurut Hasan Hanafi itu teologinya. Teologi itu kan mempengaruhi orang ya, keimanan itu, kepercayaan itu mempengaruhi orang. Tapi kalau teologinya, teologi yang meninabubukkan, ya sudahlah miskin diterima saja, udah takdir. Itu yang dikritik oleh Hasan Hanafi. Anak-anakku sekalian, Hasan Hanafi sama Abduh itu sama-sama lahir di lingkungan Mesir, walaupun periodenya berbeda ya. Hasan Hanafi 1935, Abduh 1800-an, 1905 wafat, tetapi suasana Mesir waktu itu memang suasana yang terbelakang. Umat Islamnya bodoh, umat Islamnya miskin, umat Islam yang terjajah. Dua-duanya mengatakan ini problemnya problem teologi. Teologi yang keliru. Cenderung kepada teologi Jabari, sehingga jumud, sehingga mandek umat Islam. Oleh karena yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh adalah teologinya Abduh itu pertama dialektika. Keimanan atau teologi itu harus dialektika, harus ada dialog. Apa maksudnya dialektika? Dialektika itu harus berdialog dengan zamannya. Umat Islam waktu itu kebutuhannya apa sih? Kebutuhannya ya dibebaskan, kebutuhannya itu ditolong. Maka kiri Islam menjadi alternatif. Kiri Islam itu sebuah gerakan yang ingin membebaskan umat Islam waktu itu dari segala kungkungan. Kungkungan penjajah, kungkungan kebodohan, kungkungan kemiskinan, dan sebagainya. Yang kedua, fenomenologi. Dialektika itu dialog dengan masyarakat waktu itu, sehingga Islam itu soleh likuli zaman wal makan. Yang kedua, ini menarik. Tawaran dari Hasan Hanafi adalah humanisme. Jadi teologi yang benar itu teologi yang humanis. Humanis itu apa? Menolong dan membela kemanusiaan. Maka luar biasa kan, umur 16 tahun aja Hasan Hanafi sudah ikut demo. Gitu. Ikut demo kebijakan-kebijakan Mesir dan penjajah waktu itu yang tidak simpatik ya. Yang kemudian mengorbankan rakyat kecil. Humanisme itu apa ya? Abduh pengen teologi itu bukan teosentris.
Selama ini kan teologi itu teosentris ya, orientasinya kepada Allah, Maha kuasa, Allah Maha memberi, Allah Maha segala macam. Harus antroposentris. Teologi itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Teologi nggak boleh diawang-awang, harus dibumikan. Nggak boleh sekedar teori, tetapi harus praktek. Teologi itu nggak boleh mengungkung, tapi harus membebaskan. Maka yang ditawarkan metodenya Hasan Hanafi itu dialektika, humanisme, dan membebaskan manusia. Jadi teologi yang membebaskan pemeluknya dari kemiskinan, yang membebaskan pemeluknya dari kebodohan, yang membebaskan pemeluknya dari kemudian penjajahan. Maka teologinya Hasan Hanafi itu menarik, ada teologi tanah misalkan. Maksudnya apa teologi tanah? Ya tanah itu haknya warga, tidak boleh ada penjajahan. Itu teologi yang bisa dipraktekkan. Ada teologi tanah, ada teologi otoritas. Otoritas itu bahwa masing-masing orang itu tidak boleh mengungkung pihak lain. Zaman itu tahun 1900-an umat Islam itu dijajah di mana-mana. Tapi kan akhirnya 1047 Mesir merdeka, 45 Indonesia merdeka. Negara-negara yang merdeka itu gara-gara teologi pembebasan salah satunya dari Hasan Hanafi. Jadi harus dialektika, harus humanis, harus membebaskan manusia. Itu yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi dengan Yasar al-Islaminya ya. Sehingga kemudian teologinya Hasan Hanafi itu disebut neo-kalam. Dia pengen menawarkan ilmu kalam baru. Ilmu kalam yang tidak mengungkung umat Islam, tapi neo-kalam, ilmu kalam baru yang membebaskan umat Islam. Itulah yang menarik dari seorang Hasan Hanafi, sehingga tadi disampaikan itu oleh pemakalah, walaupun panjang lebar, tapi memang berat itu ya, membacanya ya, sangat teoritis. Saya ingin contohkan misalkan, teologi yang dari Tuhan menuju manusia. Kan tadi Allah punya sifat-sifat ya, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi. Biasanya kan kita maknai wujud, ya Allah wujud. Buat Hasan Hanafi, ngapain Allah disebut wujud? Gak usah dibahas juga sudah Allah wujud. Tetapi buat manusia, sifat wujud itu seperti apa? Kata Hasan Hanafi, kalau engkau mau mempraktekkan sifat wujud Allah, jadilah engkau manusia yang kehadiranmu itu bermanfaat buat orang lain. Itu kan luar biasa. Wujud itu berarti apa? Kita disebut ada kalau kita punya manfaat buat orang lain. Qidam misalkan, dahulu. Ya Allah memang dahulu, tidak ada awal. Tetapi manusia menyerap kata qidam maknanya apa? Manusia harus belajar dari sejarah. Yang baik diambil ya. Yang tidak baik kemudian ditinggalkan. Baqa misalkan, Allah itu kekal. Ya nggak usah dibahas. Allah memang kekal. Tapi bagaimana manusia menyerap sifat Allah al-baqa ini. Kekal maknanya apa? Manusia harus menjaga alam semesta ini tidak rusak. Tidak boleh menebang pohon. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Manusia tidak boleh merusak semesta. Itu kan menarik. Mukhalafatul hawadis ya. Allah itu berbeda dengan makhluk ya memang. Tetapi maknanya apa buat manusia? Mukhalafatul hawadis itu berarti apa? Enggak boleh ikut-ikutan. Harus punya jati diri. Waktu itu kan jumud ya, ikut-ikutan barat dan segala macam. Qiyamuhu binafsihi misalkan. Allah itu berdiri sendiri. Ya memang. Tapi manusia qiyamuhu binafsi itu maknanya apa? Harus mandiri. Tidak boleh diam saja dijajah. Makanya apa yang Bapak ingin sampaikan ketika teman-teman baca Hasan Hanafi, ini inspiring sekali. Hasan Hanafi itu menginspirasi bukan hanya rakyat Mesir, tapi seluruh umat Islam di seluruh dunia waktu itu. Karena zamannya Hasan Hanafi itu berbarengan dengan pembaharu-pembaharu Islam yang lain di negara-negara yang lain. Zamannya Hasan Hanafi itu di Iran ada Ali Syariati, ada Said Hussein Nasr. Di Pakistan itu ada Fazlur Rahman ya. Ada Jalaluddin Al-Afghani. Itu orang-orang yang luar biasa dan sampai hari ini
pikiran-pikiran Hasan Hanafi yang wafat 2018 yang lalu itu menginspirasi umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, coba cek googling. Ternyata pikiran kiri Islam Hasan Hanafi itu sudah dibahas di tesis, di disertasi, di skripsi, itu udah banyak banget. Coba berlimpah sekali kalau kita lihat pikiran-pikiran Hasan Hanafi. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengajaran, dalam bidang pembaharuan, dalam bidang terutama yang menarik adalah Yasar Islami itu. Bahwa kemudian umat Islam itu harus melindungi orang-orang yang kurang beruntung. Itu poinnya, harus memberdayakan. Jangan malah beragama membuat orang miskin diterima gitu ya. Ya sudah gitu ya. Ini takdir saya. Nah, umat Islam hari ini kan masih terbelakang. Maka kemudian pikiran-pikiran Hasan Hanafi saya kira masih relevan untuk menggugah umat Islam. Ayo bangkit. Umat Islam harus punya jati diri, gak boleh ikut-ikutan. Harus mandiri. Umat Islam harus punya kepedulian. Kehadiran umat Islam itu bukan ditentukan umurnya berapa, tapi hadirnya itu punya nilai manfaat atau tidak. Nah, itu wujud khairun nas anfa'um linnas. Dan pikiran-pikiran yang lainnya yang menurut saya menarik sekali ya. Itulah anak-anakku sekalian, dua tokoh Mesir, Abduh dan Hasan Hanafi, yang dua-duanya saya kira lahir dalam suasana keprihatinan umat Islam yang jumud, yang terbelakang dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dijajah. Oleh karena dia menawarkan teologi yang membebaskan, teologi yang memihak kepada orang yang lemah, sehingga kemudian teologinya lebih ke rasional, memberikan porsi akal, menerima peradaban modern, tetapi kemudian Allah tidak ditinggalkan. Kira-kira begitu ya. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaulah nanti masih ada hal yang belum tadi, kita lanjutkan ya di grup ya. Kita ketemu lagi minggu depan, satu kali lagi Harun Nasution, tokoh pembaharu kita Indonesia, masa Mesir saja. Besok Harun Nasution yang rujukan kita jadikan rujukan di ilmu kalam kita. Baru minggu depannya lagi puasa kita UAS ya. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Kita ketemu minggu depan. Silahkan. Mana moderatornya? Baik, terima kasih untuk Bapak dan teman-teman. Waktu sudah sampai melewati sekali ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kelompok 10 dan 11. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan insya Allah ini menginspirasi kita. Jadi kita nggak harus jadi Abduh, nggak harus jadi Hasan Hanafi, tetapi apa-apa yang positif dari tokoh-tokoh yang kita bahas, kita ambil, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang paling utama ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir sebelum UAS. Tolong disiapkan kelompok ke-12 ya. Sampai ketemu, salam sehat, jaga kesehatan, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Pak.